pada hari ini. Kita sangat bersuka cita karena kita masih lagi dapat beribadah secara online. Biar Tuhan Yesus terus menyertai kita mulai pada hari ini, esok, dan akan datang. Sebelum kita mulaikan ibadah kita pada hari ini, mari kita terus persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu kami ada pada hari ini semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan persiapkan hati kami dalam kami persiapkan hati kami untuk memuji, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Engkau Allah yang akan terus menyertai kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu Bapa terus berbicara lewat setiap pribadi kami, lewat apa yang akan kami dengar pada hari ini Tuhan, akan terus menguatkan kami, dan firman-Mu yang akan kami dengar pada hari ini akan terus memberi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari depan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami pada hari ini Bapa. Kami serahkan bagi jemaat-Mu di mana juga mereka berada pada saat ini yang dalam kelemahan tubuh. Engkau beri kesembuhan Bapa, yang berduka cita Engkau beri sukacita Tuhan. Yang dalam kelemahan Bapa di mana juga mereka berada Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mampu memberi kekuatan, dan Engkau Allah yang mampu memberi pertolongan kepada kami di saat kami percaya, di saat kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu Tuhan yang akan teruskan menguatkan kami dari hari ke hari Tuhan, karena tiada Allah seperti Engkau Bapa. Kami bangga menjadi milik-Mu, kami bangga memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih sekali lagi Bapa, karena Engkau Allah yang telah memimpin kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu, dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biar nama-Mu Tuhan terus ditinggikan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan minta semua ini. Amin. Mari kita terus persiapkan hati kita terus bersuka cita menyembah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Katakan, Yesuslah sahabatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Naikkan pujian bersama. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus,
Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, katakan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Amin. Tuhanlah sahabat kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam Yeremia 29 ayat 11 menyatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, katakan semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti.
sungguh baik bagiku. Yesus baik, Dia baik, 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 sungguh baik bagiku. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau Yesus baik, Dia baik, sungguh baik bagiku. Selamat pagi serta selamat beribadah kepada jemaat semuanya. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam memelihara kita serta memberikan kita kesempatan untuk dapat beribadah pada hari ini yang mengumpul dalam satu cara online. Kita percaya bahwa segala sesuatu itu adalah rencana Tuhan, di mana Tuhan mempunyai satu maksud, tujuan yang sangat baik dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan belajar daripada firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berterima kasih karena Tuhan sangat baik bagi kami, memberikan kesempatan, memberikan peluang untuk kami sekali lagi bersama-sama di dalam suatu ibadah untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa karena Engkau telah memimpin tim puji sembah yang sudah melayani kami sebentar tadi. Biarlah mereka tetap dipakai Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan Tuhan di masa-masa yang akan datang ini di dalam kuasa yang daripada Tuhan. Bapa, sebentar kami akan membaca dan belajar firman-Mu. Biarlah roh Tuhan mendahului dan menyertai kami semua, supaya setiap hati-hati anak Tuhan yang mendengar dan yang menerima firman Tuhan pasti akan dipuaskan pada pagi ini. Terima kasih Bapa, doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Dan mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan daripada kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 40 hingga ayat yang ke-50. Tetapi saya hanya membaca dari ayat yang ke-48 hingga ayat yang ke-50. Ayat ini berkata demikian: ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbatnya, maka kebenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ayat 50, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Minggu lepas saya telah membawa kita untuk belajar satu tajuk yang berkata melayani untuk berhasil. Bagi orang Kristen, kalau berbicara tentang melayani itu bukanlah untuk dunia, tetapi melayani untuk Tuhan. Kita telah melihat dua perkara untuk menjadikan kita berhasil dalam pelayanan Tuhan, yaitu menanggalkan tabiat manusiawi kita, dan yang kedua, takut akan Tuhan. Lalu pada pagi ini saya akan membawa kita dengan satu tajuk yang hampir sama, yaitu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau minggu lepas, untuk menjadikan seorang itu berhasil, pasti akan menanggalkan tabiat manusiawi, dan yang kedua, takut akan Tuhan. Yang namun pun kita menanggalkan tabiat manusiawi kita, yang namun pun kita takut akan Tuhan, kita juga tidak akan berhasil kalau kita tidak bersungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Oleh itu, melayani Tuhan kita harus mempergunakan apa yang ada pada kita. Sebab Allah menghendaki yang terbaik dari setiap kita. Dia membentuk kita dengan tujuannya, dan Dia menghendaki supaya kita memakai apa sahaja yang diberikannya kepada kita. Tuhan rindu supaya kita memusatkan perhatian pada apa yang ada pada kita dan mempergunakannya. Seperti yang terjadi kepada Daud, sebagaimana dinyatakan daripada 1 Samuel 17 ayat 40 hingga 50 itu tadi, tidak peduli apakah kita masih muda ataupun sudah tua, kita berusaha menemui talenta kita dan menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita akan melihat apakah yang ada pada kita dan perlu dipergunakan. Karena yang pertama, setiap kita diberikan Tuhan talenta sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Setiap kita diberikan Tuhan talenta sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena setiap kita istimewa, maka istimewa juga talenta yang kita miliki. Jika kita membaca Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayat yang ke-15, di mana dalam bahagian ini menceritakan tentang talenta yang diberikan. Ada seorang yang diberikan 5.000 keping uang emas, ada yang diberikan 2.000, dan yang lain diberikan 1.000. Jadi mereka diberikan tanggung jawab untuk mengusahakan setiap talenta-talenta yang telah diberikan kepada mereka. Mengapa mereka tidak diberikan dengan talenta yang sama? Sebab Tuhan tahu kemampuan dan kesanggupan mereka untuk menjalankan setiap talenta yang telah diberikan. Tuhan tahu kemampuan dan Tuhan tahu kesanggupan kita, maka itu Dia memberi kepada kita menurut kesanggupan kita masing-masing. Ayat yang ke-26 itu mengatakan, mengapa orang yang diberikan talenta 1.000 itu tidak dapat menjalankan, mengusahakan talentanya? Dikatakan karena dia seorang yang jahat dan malas. Jadi yang penting di sini,
sebesar apapun dan sekecil apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, jika kita melakukannya, jika kita mengerjakannya serta memandang kepada Tuhan, pasti kita akan percaya dan berhasil di dalam segala sesuatu itu. Nah, apa yang kita miliki di tangan kita itulah permulaan dari mukjizat jika kita mau mempergunakannya. Sedikit yang ada di tangan kita, waktu kita mau mempergunakannya, disitulah bermulanya suatu mukjizat yang akan terjadi, yang Tuhan pasti akan kerjakan melalui kita. Banyak yang kita lihat daripada firman Tuhan, 5 roti 2 ikan dipergunakan, terjadi mukjizat mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Menurut Injil Matius pasal 14 ayat 13 hingga 21. Nah, selain daripada itu, sedikit minyak dan tepung dipergunakan untuk mencukupi 3,5 tahun musim kemarau. Kalau kita membaca 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 hingga ayat yang ke-16, ini berbicara dengan apa yang ada pada kita. Waktu dipergunakan dengan sebaiknya untuk Tuhan, pasti akan mendatangkan suatu keberhasilan dan mendatangkan banyak mukjizat. Nah, apa yang kita lihat juga, sebatang tongkat di tangan Musa dipergunakan, maka terbelahlah laut Teberau dan mukjizat lain juga terjadi. Lalu Daud dalam ayat yang kita sudah baca tadi, dengan 5 batu licin dan alat untuk mengumbannya dipergunakan, maka tewaslah Goliat. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, apa yang ada pada kita, maka kita pasti akan melihat suatu keberhasilan daripada apa yang kita lakukan. Yang kedua, apakah yang ada pada kita dan perlu dipergunakan, yaitu bersukacita dengan apa yang Allah bentuk dan berikan kepada kita. Kita akan membaca daripada surat Roma pasal yang ke-9 ayat 19 hingga 21. Ayat yang ke-19 berkata, "Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna, tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa?" Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, maka Ia rindu kita bersyukur dan berterima kasih dengan apa yang Ia berikan kepada kita. Bersukacita dengan apa yang Allah bentuk dan yang Allah berikan kepada kita. Karena masing-masing kita menerima karunia secara khusus, maka kita tidak perlu menjadi seperti orang lain. Apa talenta, apa karunia yang ada pada kita, pakailah sesuai dengan karunia yang telah diberikan kepada kita. Jangan mau sepertinya orang lain. Saya sebagai seorang pastor tidak mau meniru cara orang lain, pastor-pastor yang lain yang bersemangat. Mungkin mereka akan berlompat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Oleh karena begitu semangat, saya tidak mau meniru mereka. Sebab itu adalah talenta, itu adalah bahagian mereka. Dan apa yang ada pada kita, pergunakanlah bahagian yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi bersukacitalah apapun yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Rasul Paulus menyadari bahwa panggilannya bukan untuk melakukan segala sesuatu.
Paulus sedar, dia mengetahui dia dipanggil bukan untuk melakukan segala sesuatu, atau dia dipanggil bukan untuk dapat menyenangkan semua orang, tetapi berpusat kepada pelayanan yang Allah panggil dia untuk mengerjakannya. Itu yang Paulus sedari, itu yang Paulus ketahui dalam panggilan Allah kepadanya. Bersukacita itu adalah salah satu dari buah-buah Roh Kudus, ataupun buah Roh Kudus yang kedua. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 itu kita melihat buah-buah Roh Kudus. Antaranya adalah bersukacita. Jadi itu perkara yang sangat penting dalam kita melakukan apa yang diberikan, apa yang dibentukkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan merasa tidak puas, jangan merasa sedih, tetapi bersukacitalah. Mazmur 100 ayat yang kedua berkata, melayani ataupun beribadahlah kepada Allah ataupun kepada Tuhan dengan bersukacita. Senang atau susahnya kita melakukan pelayanan Tuhan, tetapi dengan kesungguhan kita, disertai dengan hati yang bersukacita, maka kita akan berhasil di dalam pelayanan Tuhan. Maka kita akan melihat apa yang telah dirancangkan, apa yang telah dimaksudkan Tuhan untuk setiap kita, jika kita dengan sukacita melakukan pembentukan dan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi itulah pelayanan firman Tuhan yang kita pelajari bersama pada hari ini. Jadi jemaat Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita sekali lagi. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau hadir bersama kami dalam pelayanan firman Tuhan. Biarlah setiap kami diberkati Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini. Jadikan kami orang yang sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang dapat memampukan kami untuk melakukan apa sahaja yang Engkau berikan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kesatuan kami sebagai jemaat Tuhan, kesatuan kami sebagai orang yang percaya untuk tetap melihat, memandang kepada Tuhan dalam kondisi apa sekalipun yang kami hadapi di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, Engkau sertai dan pelihara kami dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang. Biarlah kami semua meletakkan seluruh kehidupan dan aktiviti kami hanya di dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam dan di atas nama Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Sekian, Tuhan memberkati kita semua. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak berselalu.